Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, karena sehat selalu yang utama. Selamat bergabung kembali di Asset Webinar yang diselenggarakan oleh Visimen, salah satu partner kami. Perkenalkan, nama saya Laura dari Asset Indonesia yang akan memandu jalannya presentasi dari Asset Team hari ini. Nah, Bapak Ibu, agendanya hari ini lengkap. 30 menit pertama untuk presentasi, kemudian dilanjutkan 15 menit untuk Q&A, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ade. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat yang ada di screen Bapak Ibu ya. Kemudian dilanjutkan 10 menit terakhir, kita mau bagi-bagi hadiah nih. Jadi ada sesi asset quiz. Nah, pastikan Bapak dan Ibu semua menyimak sampai akhir, supaya bisa menjawab kuis yang berhadiah lisensi Asset Mobile Security. Nah, kemudian nanti terakhir juga saya akan informasikan ada special merchandise yang akan diumumkan di akhir presentasi. Baik, kalau gitu hari ini saya sudah bersama dengan rekan saya, Bapak Adi Saputra, yang akan membawakan presentasi dengan topik Asset New Normal, New Level in IT Security. Nanti akan dibahas apa saja sih proteksi ekstra yang harus disiapkan untuk memasuki the new normal atau tatanan normal yang baru, khususnya di dunia IT security. Apakah proteksi yang saat ini digunakan sudah cukup nih? Langsung saja kita simak ya. Silakan Pak Adi. Iya, baik. Terima kasih Bu Lara, Pak Ade untuk kali ini. Ini mungkin bisa dibilang webinar yang ketiga ya terkait new normal. Ada beberapa update yang saya tambahkan ya terkait dalam 2 bulan ini. Sebetulnya serangan cyber makin kencang. Mungkin kita akan prepare dan paling nggak menjaga agar perusahaan bisa tetap aman. Baik, materi kita ini adalah tentang new normal atau new level IT security. Nah, kondisi sekarang mungkin jadi pertanyaan sebetulnya, apakah saat ini kita sudah menerapkan new normal bukan hanya untuk kebiasaan sehari-harinya, tapi juga di sisi IT, terutama security. Isunya sebelumnya adalah beberapa top isu, tapi ternyata ada tambahan lagi. Jadi dalam waktu 2 bulan ya, dari Juli, Agustus, ternyata banyak isu yang muncul. Jadi yang 3 yang saya angkat adalah terkait metode malware, kemudian campaign spam, dan kebocoran data. Jadi ini jadi isu besar sebetulnya. Bahkan dari kuartal kedua ya, dari April, Mei, Juni itu meningkat sebetulnya. Hanya memang saat itu kondisi kita memang belum masuk new normal. Oke, perkembangan malware. Setiap hari ada 350.000 jenis malware baru. Entah itu Trojan, spyware, ataupun ransomware. Jadi sebetulnya tiap hari makin banyak Pak. Hanya dari semua serangan, jadi Q1, Q2, dominannya adalah malware. Jadi kalau Bapak mungkin perlu tahu ya, orang mau nge-hack, sebenarnya mengirimkan sebuah file boot. Nah itu kategorinya malware. Jadi kalau ada yang datanya bocor, sebetulnya dia udah kemasukan sebetulnya malware. Hanya memang nggak tahu
apa yang dikerjakan gitu kan, botnya seperti apa. Jadi saya ambil contoh di bulan Mei itu 35% sebetulnya malware paling banyak. Terkait metode ada 4 yang mungkin nanti diperhatikan ya. APT, target attack, ini yang akan saya infokan lebih detail. Yang kedua, campaign via email. Yang keempat, campaign via web, buka browsing macam-macam. Yang ketiga ya, yang keempat, inject software. Jadi yang masih misalnya pakai crack ataupun software ada spyware-nya, bisa dibilang Anda bisa 50% akan kena bocoran data. Yang kedua, terkait campaign spam. Jadi kalau dihitung ya oleh Talos Intelligence, dalam 1 bulan itu bisa ada 800 email, 800 juta ya, 800 miliar email bersih, email. Tapi paling banyak spam. Nah ini yang sebetulnya agak mengkhawatirkan. 85%-nya adalah spam. Sementara email bersih hanya 15%. Yang ketiga, terkait kebocoran data, 52% kebocoran data asalnya dari serangan menggunakan malicious software atau malware. Nah ini sebenarnya jadi perhatian. Apa yang terjadi? Jadi ini yang mungkin saya akan infokan. Baik, apa yang terjadi? Hacking ternyata ujungnya adalah karena ransom. Jadi banyak aksi-aksi serangan itu ujungnya adalah ransom. Nah, kenapa bisa masuk? Kadang ada yang tanya, mungkin ujungnya ya antivirusnya nih belum update. Padahal sebetulnya bagaimana dia bisa masuk? Karena kalau ngomong vendor ya, misalnya kayak Canon, Honda, Mitsubishi, LG, nggak mungkin mereka pakai antivirus gratis. Mungkin udah leader gitu ya di Magic One kan. Tapi kenapa bisa masuk? Nah ini sebetulnya celah yang perlu jadi perhatian. Bahkan nggak hanya menyerang pengguna Windows, Mac, bahkan yang pakai Linux sebetulnya jadi serangan, terutama Linux yang server IP public, itu juga jadi serangan. Nah ini perlu perhatian ya, karena bisa aja itu kena perusahaan kita. Oke, yang kedua phishing. Nah, email yang tadi saya bilang ya, campaign ya, bukan hanya dalam bentuk attachment, link, URL, tapi juga ada yang bersifat misalnya ancaman. Jadi ada yang pernah saya di forward email isinya bahwa saya mengetahui Anda, menguasai Anda, tapi antivirus Anda tidak bisa detect. Nah, itu sebetulnya adalah ancaman. Jadi threats dan extortion. Nah, email itu sebenarnya kategorinya adalah spam sih, phishing spam. Nah, ini perlu jadi perhatian. Bukan hanya dulu bentuknya ya, invoice ataupun delivery atau PO, tapi juga sudah mulai ada bentuknya threats dan extortion. Kemudian organization imposter, jadi kayak menyamar sebagai misalnya ya WHO atau perusahaan apa gitu kan, DHL misalnya, seolah-olah resmi.
Nah, kemudian untuk web juga phishing, menyamakan seperti website aslinya. Nah, ini yang jadi concern ya. Setiap aksi nggak lagi hanya saya di-encrypt datanya, dia muncul not, selesai. Nggak hanya itu, Pak. Jadi sejak Januari 2020, sifatnya adalah ketika Bapak nggak mau bayar dalam 3 hari, mereka akan menjual pertama ke forum. Jadi dikasih tahu ke forum, saya punya data PT ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan publish di websitenya. Jadi akan ketahuan bahwa oh perusahaan ini datanya bocor. Nah, itu yang sudah mulai. Jadi ada sekitar 10 grup pembuat ransom yang menggunakan cara ini. Nah, ini kebanyakan ya, sekitar 90% itu menyerang perusahaan-perusahaan di luar penggunaan email ataupun software yang diinjek. Kebanyakan celah dari perusahaan. Kayak misalnya, Bapak belum di patch, itu jadi concern sebetulnya. Nah, ini untuk IT ya. IT perlu memanage semua yang ada di perusahaan. Jadi, Bapak bukan hanya ngecek ya, kalau antivirus sudah update, atau firewall-nya udah oke nih. Kenapa? Karena penyerang hanya melihat satu celah di perusahaan Bapak. Jadi kalau misalnya ada 100 komputer, saya akan melihat dulu nih si attacker ya. Firewall-nya pakai apa? Pakai Fortinet. Oke, saya cari celah Fortinet. Oh, CV ini nih. Oh, caranya adalah SSS, cross scripting. Saya kirim lewat Fortinetnya, masuk. Oh, ternyata masuk ke server misalnya. Servernya, oke, dia akan cek ada DNS-nya nggak? Oh, ada. Server DNS-nya IP segini. Dia mulai masuk mencoba ke DNS. Ketika DNS masuk, di-infect kliennya. Siapa yang lewat saya akan download script. Nah, itu jadi perhatian sebetulnya. Kenapa? Karena mereka hanya butuh satu celah untuk masuk ke perusahaan. Buat IT, ini jadi kerjaan yang cukup berat ya. Apalagi di masa sekarang yang mungkin pelusif, nggak setiap hari kantor. Nah, untuk pekerjanya gimana? Nah, untuk pekerjanya, bagi user, kita harus memastikan device-nya aman. Bukan cuma aman antivirusnya sudah update, tapi apakah sudah ada firewall, OS-nya sudah diupdate, karena ini sebetulnya penting. Yang kedua, connection. Dia connect kemana aja? Dia connect via apa? Ini penting, karena ketika misalnya dari rumah misalnya mencoba connect ke kantor, tapi mungkin dia membuka website atau ngeklik apa, ketika itu membuat sistemnya misalnya bermasalah, tapi dia connect ke jaringan kantor, karena itu akan menginfeksi jaringan kantor juga. Yang ketiga, environment-nya, jaringan kantornya itu sendiri. Jadi memastikan tidak ada misalnya hal-hal aneh ya, traffic yang dianggap mencurigakan. Nah, ini perlu juga diperhatikan, karena di masa sekarang kan kita nggak bisa melihat sebetulnya dalam jaringan ini sebenarnya masih aman apa enggak. Untuk usernya sendiri, nah untuk usernya sendiri kita perlu
edukasi ya Pak ya, terkait pentingnya penggunaan misalnya device atau aktivitas. Karena misalnya, oke, saya pengen ngeliat nih sesuatu yang hubungannya sama misalnya pandemi gitu kan. Ternyata yang dia buka website yang nggak valid atau fake atau phishing. Nah, ini kita mesti kasih tahu website yang asli atau enggak, atau yang dia klik ini ada virusnya atau bahaya atau enggak. Jadi membangun edukasi buat mereka, enggak asal sembarangan klik terkait aktivitas. Oke, kita masuk ke mitigasi. Nah, kita nggak harus ngeblok ya Pak ya, tapi paling nggak mengamankan di 3 sektor tadi sebetulnya. Yang pertama, kita namakan sebetulnya adalah extra protection. Jadi nggak lagi misalnya mode sebelum pandemi ya, bahwa oke, ini cukup, udah update, udah oke. Padahal mungkin ada yang harus jadi perhatikan. Oke, yang pertama adalah mengcustomize device, terutama penggunaan laptop. Antivirusnya mesti Bapak aktifkan sandboxing, apalagi yang ada di luar, yang WFH. Kalau tanpa sandboxing atau live grid lah bahasanya, kemungkinan besar proteksinya berkurang. Kenapa cloud sandboxing? Karena dia akan ngebaca sebetulnya file-file yang dianggap berbahaya, yang mencurigakan. Nah, ini bisa diantisipasi. Jika dia dianggap bahaya, dia akan diblok. Jadi, Bapak bisa aktifkan cloud sandboxing. Yang kedua adalah Bapak aktifkan firewall. Jadi, kalau Bapak hanya punya misalnya Windows Firewall, Bapak customize bahwa di jaringan kantor saja misalnya aman, selebihnya kalau bisa diblok. Kalaupun misalnya boleh, mungkin hanya base misal aplikasi mana yang diizinkan masuk ke device-nya user. Karena harusnya konsep sharing, apalagi kalau laptopnya perusahaan, selama jaringan perusahaan harusnya aman. Tapi kalau dia lagi WiFi, entah di Starbucks atau di mana, nggak bisa asal sharing. Jadi Bapak mesti memastikan firewall-nya sudah aktif. Oke, yang ketiga adalah Bapak manage dimanapun user-nya bisa di-manage oleh manajemen center, oleh si cloud console-nya. Entah penggunaan berbasis cloud, ataupun Bapak pakai misalnya based on VPN, ataupun port tertentu. Misalnya dibuat public dengan port tertentu, maka bisa di report. Jadi kita bisa tahu sebetulnya usernya di luar prosesnya bagaimana, device-nya bagaimana. Karena kita bisa track sebetulnya, misalnya buka website apa aja, atau penggunaan USB misalnya, itu bisa dibaca oleh konsol. Oke, yang kedua adalah mengcustomize cara kerjanya. Oke, yang pertama tentunya VPN. Jadi kalau bisa untuk connect ke jaringan perusahaan menggunakan VPN, enggak atau mencegah forwarding port. Jadi itu sebetulnya yang krusial. Walaupun sebetulnya sekarang ya 2 bulan terakhir ini ada banyak serangan menyerang VPN Pak. Jadi VPN yang gratis ya itu jadi serangan
ketika Anda register VPN, ada email, kontak Anda, telepon Anda, email Anda, dan mereka pakai email Anda itu gitu kan untuk masuk misalnya ke misalnya cloud punya Amazon atau apa gitu. Nah, itu jadi sasaran. Jadi VPN juga sebenarnya lagi krusial, tapi paling nggak itu jalan aman daripada Anda terbuka lebih jelas. Yang kedua, 2FA. Jadi ini sebetulnya sudah mulai harus disosialisasikan ya Pak. Karena tanpa 2FA, Anda akan lebih mudah dihack atau dibajak atau diakses oleh orang lain. Contohnya, saya sudah tahu nih, misalnya sudah bisa ngambil datanya, nge-track. Oh, usernya ini, passwordnya ini. Nah, dia bisa masuk deh sebagai admin misalnya. Nah, disarankan sih sudah mulai masuk ke 2FA. Entah Anda mau pakai yang misalnya gratis ya, pakai Google atau ada Microsoft 2FA juga, itu bisa diintegrasiin di laptop. Jadi akses login komputer sudah harus 2FA. Jadi kalau ada yang pakai laptop Anda misalnya nggak sengaja atau hilang, pasti akan muncul key-nya, token key-nya yang hanya bisa diakses lewat handphone. Seperti kejadian kayak misalnya ya di WA, ada yang bajak WA, kalau Bapak nggak aktifkan 2FA, bisa aja orang mengambil alih akun WA. Jadi sekarang 2FA sebenarnya udah penting, terutama di aplikasi-aplikasi kayak Tokopedia ataupun Shopee gitu kan, itu udah mulai pakai 2FA. Kalau enggak ya bisa kena. Dan bahkan 2FA sekarang sudah mulai mencoba menghindari SMS. Makanya di handphone biasanya ada aplikasi 2FA, entah Google entah Microsoft, bisa integrasiin ke laptop atau device. Nah, di headset sih juga ada headset 2FA ya, secure authentication. Itu bisa digunain, bisa di-manage langsung dari konsolnya juga. Kemudian mail. Ini terkait banyaknya spam ya. Terutama bulan kemarin itu ada serangan dari Emotet ya. Itu bisa broadcast ribuan mail. Nah, sebetulnya ini jadi concern buat mail. Setidaknya Anda mesti ada proteksi atau pakai relay. Jadi di kita ada solusi buat yang nggak mau ribet, ada relay mail, jadi cloud mail security. Bapak bisa gunain atau bisa manage mailnya. Kalau yang ini, Vimana ini gratis sih, sampai akhir tahun tuh masih bisa untuk menjaga email. Jadi sebenarnya si sistemnya relay, datanya tetap aman, karena hanya relay aja, hanya filtering dari email yang kotor. Oke, ini yang penting sih sebetulnya patch, karena masalahnya adalah di sistem atau device yang belum di patch. Bahkan mikrotik sekalipun masih di patch. Bapak punya Sophos, firewall misalnya, ataupun Palo Alto, atau Citrix, atau Cisco, Bapak mesti nge-patch. Termasuk yang OS-nya misalnya Windows rentan, terutama pengguna remote desktop sama SMB sharing, itu penting. Yang masih sering kena ransom biasanya yang saya lihat adalah CVE. Di jaringannya banyak CVE yang kotor, itu harus di patch. Nah, jadi ini sebenarnya yang penting di pekerjaan. Jika nggak di patch, saya sih khawatir akan ada serangan. Yang ketiga, data. Jadi amankan data Anda. Bapak manage data Anda bukan hanya
di block, yang allow, yang deny, tapi juga Bapak bisa jaga supaya data itu nggak boleh keluar, nggak boleh asal share, nggak boleh di print misalnya, nggak boleh di upload ke cloud. Data penting, makanya yang kejadian kayak misalnya ransom ya, kenapa sih datanya bisa bocor, kenapa Intel bisa 20 giga datanya bocor gitu kan, karena sebetulnya nggak diprotek, nggak diblok, bahwa ini data kantor, ketika upload diblok ya, itu sih sebetulnya. Jadi penting jaga data ini hanya jalan di mana, hanya di komputer laptop, di C ya udah di C, nggak bisa copy ke D, ke E, ke share, ke upload. Itu enggak, Bapak harus manage data. Yang kedua, backup. Ini penting karena isu kena ransom, datanya di encrypt, termasuk datanya dicuri, adalah kurangnya backup. Jadi setidaknya Bapak mesti penting menjaga backup, regular backup. Di Asset ada namanya software sih untuk backup. Untuk data kita safety kan. Satu lagi, encrypt, memastikan walaupun datanya keluar ya, kalau emang terpaksa keluar, Bapak encrypt datanya. Jadi Bapak kirim email ataupun ke upload juga dia nggak akan bisa buka. Karena konsep ini sebetulnya yang digunakan oleh ransomware. Datanya di encrypt, yang hanya bisa buka hanya yang bikin. Jadi nggak akan bisa dibuka oleh orang lain kecuali punya key-nya atau punya password-nya misalnya. Jadi Bapak balik, data saya keluar, saya encrypt. Jadi walaupun misalnya dia mau ngambil datanya udah di encrypt. Jadi nggak akan ada kebocoran data karena data yang diambil di encrypt datanya. Baik, itu sih terakhir ya Pak. Sekarang masuk Q&A. Mungkin saya serahkan ke Bu Laura. Dari Bapak Reinhard Viriandri, Asset apakah mempunyai firewall box? Firewall box, oke. Kita nggak ada firewall box sih, Pak. Tapi kita ada namanya NTA ya. Jadi network traffic analysis. Kayak firewall kan mungkin identiknya adalah blocking ya, allow atau block. Kalau kita lebih ke NTA, jadi traffic analysis yang memang bentuknya adalah box, bentuknya appliance. Jadi bisa dibilang manage vulnerability atau celah yang di network. Bapak pasang sebagai span, semua traffic lewat, dilihat, oh si user ini nih dia kemasukan bot misalnya, oh atau PC ini kayak keinjeksi, dia connect mulu nih ke komputer di Rusia misalnya. Nah itu bisa di sama NTA dibaca. Hanya memang NTA ini yang eksekutornya adalah firewall. Jadi kalau Bapak punya misalnya 40 ataupun misalnya model firewall yang lain, NTA ini yang akan ngasih action, ngasih tahu ke firewall, blok IP ketika di firewall ini, oke, saya blok, maka blok. Jadi yang kita hanya punya NTA appliance, enggak atau bukan bentuknya firewall saat ini, seperti itu. Baik, selanjutnya dari Bapak Lutfi. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail mengenai sandboxing. Oke, sandboxing ya. Sandboxing itu sebenarnya kayak semacam virtual action yang digunakan untuk misalnya men-trigger malware misalnya. Jadi
di semua produk asset sebenarnya ada namanya internal sandboxing ya di dalamnya. Jadi sebelum ke eksekusi si internal sandboxing itu yang jalan. Nah, di kita ditambahin sebetulnya selain internal sandboxing ada live grid. Live grid ini sebetulnya adalah live sandboxing, hanya karena komputer biasanya jarang koneksi internet atau nggak boleh, live grid-nya mati. Nah, sejak saya sih selama WFH yang di mana-mana dia live grid harus aktif, karena dengan live grid dia bisa paling nggak update terkait misalnya ada isu yang di luar. Nah, yang ketiga ada sifatnya add-on. Jadi kayak mungkin Bapak dengar namanya next gen. Jadi sifatnya kayak virus total. Jadi live sandboxing. Kalau tadi live grid ya, ini live sandboxing. Ada yang bahaya, Bapak submit langsung dapat datanya. Atau antivirus si asset endpoint-nya akan langsung, oh ini malware. Jadi yang action adalah antivirusnya. Itu live sandboxing. Jadi ada 3 sih kalau di asset. Yang internal sandboxing, live grid, sama yang cloud sandboxing, yang live. Nah, yang cloud karena sifatnya add-on ya, bisa purchase beda. Tapi kalau live grid, mestinya Bapak aktifin ketika dia di luar. Seperti itu sih. Next, dari Bapak Toto. Bagaimana kalau data sudah di-encrypt menggunakan aset, kemudian ada ransomware mengencrypt kembali? Apa data tersebut bisa dikembalikan seperti semula? Oke, kalau data sudah di-encrypt, kemudian ada ransomware mengencrypt kembali, apa data tersebut bisa dikembalikan seperti semula? Sebetulnya ini udah beda kunci apa ya? Jadi kita udah kunci, tapi kemudian ada yang lain karena dia nggak bisa buka atau memang tugasnya dia adalah ngunci. Ya kita juga nggak bisa ngebuka kunci itu karena kunci itu sudah menggunakan kuncinya si ransom. Jadi kalau apakah datanya bisa dikembalikan? Enggak. Tapi beruntungnya sebetulnya ransomware itu enggak mengimpact semua extension. Jadi bisa dibilang mereka agak pemilih ya Pak. Kalau misalnya semua extension di encrypt, bisa-bisa sistem Bapak korup, nggak bisa login Windows karena pasti access di encrypt kan, MSI file di encrypt misalnya. Jadi sebetulnya mereka ada jenis karakter file yang di encrypt sih. Jadi nggak semua extension di encrypt sama ransomware sebetulnya. Lebih ke misalnya Office, image, video itu penting. Selebihnya yang ada hubungan sama di luar kayak misalnya desain segala macamnya, nah itu di encrypt. Tapi kalau file enkripsi ya biasanya jarang dijadikan target oleh ransom. Jadi back pertanyaan, apa data tersebut bisa dikembalikan? Tidak, karena sudah menggunakan kunci yang berbeda. Itu. Next, dari Bapak Heri. Aset ada solusi DLP dan IPS? Enggak. Oke. IPS itu sebetulnya udah ada di endpoint ya Pak. Hanya memang basic IPS. Jadi di endpoint itu sebetulnya udah ada kayak semacam intrusion prevention yang memang akan ngeblok atau ngasih info kalau ada yang mau broadcast ke PC. Jadi ada sebetulnya untuk IPS. Tapi untuk level network kita namanya NTA, Network Traffic Analysis. Jadi bisa baca yang ribet di network. Tapi kalau IPS di endpoint-nya
Ada, itu sudah integrasi. Harusnya sih diaktifkan, karena kalau nggak diaktifkan nggak bisa baca, karena di SMC itu akan ngelihat yang CV ini, yang broadcast ke IP ini, itu IPS, di endpoint ada. Yang di LP kita namanya Safetika, jadi manage supaya data nggak sembarangan keluar, nggak asal di copy, ataupun mau melihat misalnya data yang diakses itu kapan, tanggal berapa, ataupun misalnya datanya hilang, itu ada recordnya kan, pernah di-cut atau enggak, seperti itu. Oke, next dari Bapak Ahmad Rifai. Seberapa besar lalu lintas data yang dapat dieksekusi sandboxing aset per detik? Oke, ini sih agak teknis ya Pak ya, mesti discuss dulu sih ke tim asetnya. Di kita itu sebetulnya untuk eksekusi sandboxing maksimal 2 sampai 5 menit. Jadi kayak tergantung jumlah data ya. Jadi misalnya ada file yang mencurigakan nih. Poinnya cuma 2 sih sebenarnya. Suspicious atau enggak. Jika dia 99% suspicious, sandboxing kerja. Ketika dia atau 1% suspicious, sandboxing yang kerja. Tapi kalau udah 100 dan 0, langsung udah nggak perlu sandboxing. Jadi konsepnya sih gitu. Dan dia akan paling cepat sih sebenarnya file yang lewat, nggak satu file sih. 1, 2, 3 itu bisa ya lumayan. Cuma memang dia infokan bahwa ketika submit manual ya. Submit manual akan ada reportnya maksimal 2 menit. Kalau ukurannya gede, maksimal 5 menit. Jadi misalnya kayak virus total, Bapak submit upload nih, file nih, misalnya 1 mega. Dia akan ngecek, scanning segala macamnya, nanti langsung dilihat. File ini, hash ini, ketika dieksekusi, masuk ke regisi ini, dijelasin semua sama si sandboxing asset. Jadi ngomong per detik, itu nggak kelihatan secara teknis ya, tapi memang asset hanya info jika submit manual itu 2 menit kelihatan reportnya. Tapi kalau yang real time cepat Pak, cuma memang nggak ada detailnya. Oke. Lanjut, selamat pagi, saya Febri. Halo, selamat pagi Pak Febri. Mau tanya, untuk sistem backup aset bisa dijelaskan secara detail? Backupnya harus ada hardware lain atau di aset ada cloud? Atau di aset cloud ya, sorry. Oke, backupnya kita si software ya, harus ada hardware lain. Iya, sebagai server terutama backupnya ya. Biasanya sih yang backupnya kita ini integrasi di KNAP biasanya. Jadi kalau Bapak ada KNAP, nanti si agent backupnya akan collect dan sending ke si KNAP. Untuk di cloud, sebenarnya ada juga Pak. Hanya memang ini perlu pembahasan lebih detail sih. Jadi selebihnya mungkin nanti bisa kita discuss deh di entah meeting, sesi untuk membahas lebih terkait backup. Tapi terkait backupnya harus ada hardware lain, ya. Dan ada di cloud, ya. Tapi bukan asset, bukan asset cloud. Jadi ada cloud kayak misalnya Amazon ataupun apa, itu ada cloudnya. Oke, next dari Bapak Ditrik. Fitur backup dan encrypt data sudah dapat di produk asset endpoint security
7.3. Oke, fitur encrypt yang sudah ada di ESET 7 hanya sifatnya add-on, Pak. Jadi sama kayak cloud sandboxing itu juga add-on. Fungsinya adalah full encrypt. Jadi laptopnya full sekalian di encrypt. Jadi ketika dia restart atau login muncul ada asset encryption seperti itu. Ketika masuk baru dia masuk ke Windows. Jadi sudah ada memang bukan cuma di 7.3 sih, untuk yang encrypt di versi 7 itu sudah ada. Tapi untuk yang backup belum, sifatnya masih terpisah. Backup DLP masih terpisah. Oke. Apa masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau Mas boleh share materi presentasi nanti dari PCman ya. Pertanyaannya, memasuki era new normal, antivirus saja tidak lagi cukup. Harus ada proteksi ekstra dari aset. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi di presentasi bahwa ada Savetica, solusi DLP, ada Asset Cloud untuk manage cloud endpoint, ada Asset Dynamic Threat Defense untuk solusi cloud sandboxing, ada Grey Cortex untuk solusi NTA, juga ada Asset Secure Authentication untuk solusi 2FA, dan ada Sopero untuk solusi backup. Nah, pertanyaannya adalah, sebutkan nama produk aset yang digunakan sebagai solusi enkripsi. Asset endpoint encryption. Encryption. Oke, selamat untuk Bapak Ahmad Nasser, PT LRT Jakarta. Untuk SMC ya. Jadi SMC-nya atau endpoint saya ketinggalan. Perlu diupdate atau upgrade. Sebetulnya di bulan lalu itu tim asset marketing telah mengirim email apa ya terkait upgrade versi. Jadi yang penting sebetulnya adalah pertama endpoint-nya. Jadi upgrade versi ke versi 7.3. Jadi yang urgent adalah endpoint-nya. Upgrade ke versi 7.3. Kenapa gitu kan? Karena di versi sebelumnya sebenarnya masih cover untuk Windows ya, karena kan Windows sudah menggunakan SHA ya, signature hash untuk SH2. Jadi disarankan menggunakan versi 7.3 endpoint-nya. Nah, untuk upgrade sebetulnya free, gratis. Jadi diusahakan kalau bisa upgrade, di-upgrade aja. Setelah kliennya upgrade semua, baru SMC-nya. Jadi nggak apa-apa sih. Apa ada in-house training kalau sudah beli produk aset? Sebetulnya iya Pak. Nah ini mesti koordinasi sih ke partner atau reseller yang apa Bapak belinya di mana. Jadi bisa ngobrol untuk minta ada in-house training. Sebenarnya di kita ada, jadi nggak hanya beli lepas, jadi kita bisa bantu terkait produk training, terutama penggunaan SMC ataupun endpoint. Karena masih banyak sepertinya yang
menggunakan SMC-nya nggak mungkin bisa dibilang terlalu banyak fitur, karena sebenarnya si SMC fiturnya banyak Pak kalau digali. Nah itu kita bisa kasih training sih dari asset ke user. Cuma memang perlu ngobrol ke partnernya, ke reseller. Misalnya sama Visimen nih, info ke Visimen kita butuh training. Nah ada dua, bisa online ataupun in-house. Nah, kalau saat ini sih untuk rumah sakit yang kita masih enggak bisa in-house, tapi non rumah sakit itu bisa. Jadi mesti ngobrol nanti sama reseller agar kita bisa dapat trainingnya seperti itu. Nah, untuk SMC sudah versi 7.1, kalau endpoint sudah 7.3. Oh, SMC sudah 7.2, yang endpoint-nya 7.3. Oh iya, yang Linux Pak, diusahakan diinstal ya endpoint-nya, terutama file security, karena banyak traffic ke Linux, jadi disarankan yang pakai Linux dipasang asset file security-nya seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, sudah ya. Iya yang Ini ada satu lagi dari Pak Alik. Masih ada satu lagi. Ya, dari Pak Alik PT Aisin. Ya. Iya, untuk tadi sih udah saya bahas sih. Jadi kliennya itu sebetulnya wajib ya upgrade, terutama ke versi terbaru ke 73. Kalau servernya sebenarnya sih 50-50, nggak masalah, tapi ya, kita saranin upgrade juga, nggak apa-apa. Jadi upgrade ke 7.2 untuk yang SMC. Tapi yang wajib itu klien, kecuali Windows XP ya. Windows XP itu suggest kita sih di 6.5 yang Windows XP. Ada sih yang berhasil install ke 7.1, tapi takutnya ada bug ya. Klien yang Windows Server, iya. Tapi Windows Server 7.1 asset file security itu 7.1 untuk klien, baik Windows Server, Linux Server, ataupun Windows, bisa di-upgrade untuk klien. Untuk yang Windows 7, karena problemnya di SHA 1, Bapak mesti install patch SHA 2-nya dulu. Jadi memang isu itu udah dari 2019. Semua yang Windows 7 SP1 ya, plus Windows Server 2008 SP2 R2 mesti diinstal dulu patch SH2. Setelah itu udah diinstal patch SH2, baru bisa upgrade. Baik. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Bapak-bapak. Pak Alik juga semoga menjawab. Ya, nanti kalau mau lanjut lagi boleh Pak, nanti bisa tanya di grup. Ya, oke. Silakan, Laura, silakan dilanjutkan. Thank you. Oke. Selamat untuk pemenang kuis. Atas nama Prosperita Asset Indonesia,
kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada tim Visimen yang sudah memfasilitasi acara SF Webinar hari ini.